Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa bi ni'matillah haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat selalu. Kembali saya Adi Prasetyo hadir menyapa Anda di Gema Ramadan. Iya, pemirsa, kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini ada satu malam yang luar biasa, di mana malam ini lebih baik daripada malam 1000 bulan. Di Al-Quran disebutkan malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Namun apa sebetulnya arti dari Lailatul Qadar dan siapa saja yang bisa meraih malam Lailatul Qadar tersebut? Kita akan berbincang dengan tema kita Lailatul Qadar. Oleh karena itu bersama kami tetaplah di Gema Ramadan dari TVRI Jawa Timur. Ya, baik pemirsa, alhamdulillah kita saat ini sudah berada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan atau di fase yang ketiga. Artinya kita saatnya mengikat pinggang kita lebih kencang lagi untuk bertawadu ataupun meningkatkan keibadan kita di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu ada satu malam juga yang perlu digarisbawahi oleh seluruh umat muslim, bahwasanya malam ini sangat dicari-cari oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, yakni malam Lailatul Qadar. Dan hari ini kita akan berbincang tentang Lailatul Qadar bersama narasumber kita yang sudah hadir. Beliau Bapak Dr. Haji Sam'un MAG. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Inggi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat. kelihatan sekali meskipun puasa tetap seger nih, Amin, semangat sekali ya amin, Inggi. amin, ya. Alhamdulillah. Kegiatannya masih di kampus maupun Yai? Alhamdulillah masih itu. Baik. Yai, hari ini kita memperbincangkan tentang malam Lailatul Qadar. Sebelum kita berbincang lebih jauh tentang Lailatul Qadar sendiri, apa sih sebetulnya Yai Lailatul Qadar itu Yai? Lailatul Qadar itu pengertiannya, Laila itu malam. Qadar itu bisa bermakna yang pertama ketentuan, penetapan itu. Di mana Allah menurunkan Al-Quran pada malam itu, Allah memberikan ketentuan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini di malam itu, itu. Sehingga disitulah kemudian hidup ini menjadi terarah gitu, karena ada ketentuan, ada penetapan dari Allah. Dan Rasulullah juga dikukuhkan itu untuk menyampaikan apa-apa yang jadi ketetapan Allah. Yang nomor dua, Qadar itu bisa bermakna mulia itu. Mulia itu bermakna mulia. Jadi Allah memberikan kemuliaan itu, kemuliaan yang sangat mulia kepada mereka yang mendapatkan kemuliaan dan diberikan oleh Allah kemuliaan itu. Dan itu semua ada maknanya di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, sempit itu. Qadar itu bisa bermakna sempit. Ya, sempit itu dikarenakan karena malam itu para malaikat itu turun ke bumi bersama malaikat Jibril, jadi kayak bumi itu berdesaan itu, kayak begitu. Maka kemudian digambarkan ya penuh malaikat itu di bumi ini itu karena kemuliaan tadi itu. Itu Lailatul Qadar, sehingga sering kemudian dipahami Lailatul Qadar itu adalah malam yang memiliki keutamaan, kemuliaan itu ya, bagi mereka-mereka yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, khairu min alfi syahrin, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu Lailatul Qadar itu. Baik. Kenapa ya begitu istimewanya malam itu? Ada apa saja sih sebetulnya? Ada peristiwa apa di malam Lailatul Qadar itu? Malam itu memang penuh berkah ya. Di Quran di surat Ad-Dukhan itu juga sudah ditegaskan itu ya. Jadi inna anzalnahu fi lailatil mubarak. Jadi, karena apa? Di dalam malam itu Quran itu diturunkan. Itu, sesungguhnya itu Quran itu diturunkan di malam yang penuh berkah lah. Malam yang penuh berkah itu ya Lailatul Qadar itu. Ya, kenapa turunnya Quran begitu dianggap mulia? Karena Quran itu kalam Allah. Qaulun karim, kata Al-Quran itu. Ucapan-ucapan, kalam-kalam yang mulia, yang bisa membuat orang itu betul-betul memperoleh kemuliaan. Mulia di dunia, lebih-lebih mulia
di akhirat itu nggih. Dan Quran itu mukjizat. Quran itu kan sangat dahsyat itu. Nggih. Ya Allah mengilustrasikan seandainya Al-Qur'an itu aku turunkan kepada gunung. Gunung itu tunduk. Masya Allah. Gunung itu takut ya itu. Bahkan terbelah. Saking takutnya kepada Allah itu. Masya Allah. Padahal gunung itu makhluk yang kokoh. Subhanallah. Makhluk yang kuat ya itu. Besar. Iya. Besar lagi gunung itu. Kalau kecil kan bukit ya itu. Ya, jangankan gunung itu pecah masih batu seperti kemarin. Ya Gunung Semeru itu membuat repot kita itu semua. Itu saking kokohnya gunung. Tapi ketika Quran diturunkan kepada mereka, seandainya kata Allah, mereka akan tunduk gitu. Mereka akan takut bahkan terbelah. Itu menunjukkan Quran itu dahsyat, Quran itu hebat. Nah, itu gambaran supaya kita itu berpikir. Oleh karena itu ketika Quran diturunkan, turunnya Quran itu ya memberikan penilaian namanya Qadar. Karena turun pada waktu malam, maka disebutlah dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Gitu, ya. Baik. Apa perbedaan juga Yai antara Lailatul Qadar sama nuzul Quran? Itu apakah sama Yai? Nggih. Jadi nuzulul Quran itu proses. Oh, proses turunnya. Ya, memang kalau bicara nuzulul Quran ini ya agak panjang ya, dan para ulama ya terlibat di situ perdebatan itu. Saya ambil pendapatnya Profesor Dr. H.A. Abdul Jalal ya. H.A. Abdul Jalal itu menurut dia itu begini. Nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran. Nah, kapan turunnya Al-Quran? Nah, di situ itu. Kemudian nanti melahirkan ada Lailatul Qadar, ada nuzulul Quran. Nah, menurut beliau, Quran itu turun dari Allah kepada Rasulullah itu melalui 3 tahap. Menurut beliau. Melalui 3 tahap. Apa saja? Saya baca dalam bukunya Ulumul Quran itu. Yang pertama, turun dari Allah ke Lauhul Mahfud. Itu ada di surah Al-Waqiah itu. Bahkan Quran memberikan penegasan bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfud. Tapi bagaimana turunnya? Ya, turunnya ini itu gaib, nggak ada yang tahu prosesnya ya. Hanya para ulama memiliki pandangan-pandangan. Berbeda-beda ya ini. Pandangan. Nah itu. Lalu turun pada tahap kedua itu adalah turun dari Lauhul Mahfud ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Itu ada riwayat dari Ibnu Abbas itu. Turunnya sekaligus dan turun pada Lailatul Qadar. Jadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu kalau menurut pendapatnya Profesor Dr. Abdul Jalal itu adalah turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia itu. Di situ. Baru kemudian ya turun kepada Rasulullah itu, turun kepada Rasulullah itu terjadi pada 17 Ramadan pertama kali itu. Nah, inilah yang dikenal nuzulul Quran. Inilah yang dikenal nuzulul Quran. Jadi sesungguhnya ya bergandengan nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar itu. Karena adanya Lailatul Qadar itu karena ada nuzulul Quran itu. Cuma kan orang sering gitu kalau sudah Lailatul Qadar dipahami malam 21 ke atas gitu. Tapi kalau nuzulul Quran 17 kan begitu kan itu. Karena nuzulul Quran itu sampainya Quran kepada Rasulullah itu. Baik. Gitu. Itu yang kedua. Kan yang ketiga tadi Yai tentang turunnya Al-Quran itu yang pertama tadi kan turun dari Allah. Dari Allah ke Lauhul Mahfud, dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah. Itu turun sedikit demi sedikit selama 23 tahun. 23 tahun, subhanallah. Nah, itu jadi luar biasa hebatnya Quran itu kalau kita betul-betul ya memahami. Quran itu bukan barang biasa, itu luar biasa. Ya karena ditulis kan gitu kan. Ya kita lihat tulisannya kadang-kadang gitu nggak menarik, tapi Quran itu sesungguhnya kan gaib. Ya, ketika turun pada Rasulullah itu tidak berbentuk tulisan. Berbentuk apa itu ya? Ya tidak kelihatan. Oh, tidak kelihatan, subhanallah. Nah, untuk menjaga kemurnian Al-Quran lebih-lebih gitu ya bagi generasi mendatang itu Rasulullah perintahkan ditulis itu. Nah, kita sekarang tahu dari tulisan. Makanya Quran ya di mushaf itu gitu. Ya, sekarang ini, tapi zaman Nabi tidak begitu. Sehingga Quran kan ya memberikan informasi begitu Quran turun itu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah itu kan yatlu, membacakan, mendiktikan lah. Mendiktikan, wa yu'allimuhumul kitabah, lalu memberikan penjelasan apa sih sesungguhnya kandungan Al-Quran itu. Lalu wa yuzakkihim ya.
Al-Quran dijadikan membersihkan hati mereka gitu. Jadi pedoman lah. Jadi 3 itu didiktikan. Sehingga sahabat kalau membaca Quran ya nggak buka kitab. Belum ada kitab kan ya ditulis menjadi mushaf sejak zaman Khalifah Utsman. Sudah hafal ya ini. Masya Khalifah Utsman. Nah itulah ya indahnya Quran itu ya, hebatnya Quran di situ itu. Maka kita membaca Quran itu kan bukan sekedar membaca teks, tapi bagaimana isi teks itu kan itu. Yang itu yang gaibnya kan di situ itu. Masya Allah. Nah itu jadi Nabi sudah memprediksi, wah ini kalau nggak ditulis, nggak punya dokumen. Kalau nggak punya dokumen, wah nanti bisa di kemudian hari jadi nggak asli gitu ya, kemurniannya nggak bisa terjaga itu. Itu hebatnya Rasulullah juga itu. Jadi diperintahkan untuk menulis itu. Sehingga hadis saat itu kan belum ditulis. Dalam arti belum diperintah, meskipun ada sahabat yang punya tulisan hadis-hadis itu. Tapi nggak banyak, supaya tidak campur dengan Quran, dikhawatirkan begitu. Jadi sudah diperintahkan tulis Quran itu. Nah kita sekarang ya membaca Al-Quran ya lewat mushaf ini gitu. Bagi yang terutama tidak hafid ya tidak hafal itu. Nah, itu. Ya tadi jenengan nyampaikan juga tentang ada perbedaan, memang sebetulnya bergandengan antara nuzul Quran dengan Lailatul Qadar. Tapi dalam keterangan yang kita ketahui bahwasanya nuzul Quran itu turun ketika malam 17 Ramadan. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu di dalam hadis juga disebutkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana ini Yai? Iya, tadi kan sudah saya sampaikan. Sebenarnya kalau kita ikuti pendapat para ulama itu kan banyak ya. Yang saya ambil tadi pendapatnya Profesor Abdul Jalil itu gitu. Jadi turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar itu turun pada tahap kedua. Pada tahap kedua turun dari Lauhul Mahfuz tadi. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu berdasarkan riwayat Asar dari Ibnu Abbas itu. Yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai juga ada itu. Ya, bahwa Quran itu turun pada Lailatul Qadar dengan sekaligus gitu. Baru kemudian turun kepada Rasulullah sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit itu. Karena ya begitu turun dibacakan, dijelaskan gitu kan. Jadikan pedoman kan gitu itu. Prosesnya kan begitu itu. Jadi sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Jadi turun pada Lailatul Qadar. Ya, itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sedangkan nuzulul Quran yang 17 Ramadan itu turun dari Baitul Izzah ke Rasulullah. Nah, itu ke Rasulullah itu. Nah, kenapa kemudian gitu ya kita memiliki pemahaman Lailatul Qadar itu malam 10 ya terakhir itu berdasarkan banyak riwayat Rasulullah gitu. Berdasarkan banyak hadis itu yang menjadi panduan itu. Misalnya Nabi itu kalau sudah 10 hari terakhir sangat giat gitu. Sangat giat. Seperti sekarang ya fil asril awakhiri malaya jaitu fi ghairihi itu ya. Nabi itu kalau sudah 10 hari terakhir sangat giat itu. Sangat bersemangat, tidak seperti sebelumnya itu. Demikian pula ya ahyal laila, malamnya dihidupkan ya itu. Bahkan Nabi itu sarungnya diangkat itu ya, dikencangkan dikencangkan gitu. Bahkan kemudian keluarganya juga dibangunkan kan begitu kan Nabi itu. Bahkan Nabi itikaf itu. Itikafnya Nabi kan ya lama itu selama 10 hari itu kan. Nabi itu itikaf, artinya itikaf itu ya berdiam diri kan gitu kan, untuk mengosongkan pikiran hati ini dengan urusan keduniaan ya, semata-mata bagaimana bisa berkomunikasi hati ini ya dengan Allah, jika terkoneksi itu dengan Allah. Bahasa kita bisa berzikir lah gitu. Bisa berzikir. Zikir dengan sesungguhnya ya, zikir itu yang bisa menghayati lah, dengan sadar betul itu merasakan kehadiran Allah itu. Nah, itu karena itu dilakukan pada tanggal-tanggal itu, apalagi juga ada isyarat kalau mau mencari Lailatul Qadar carilah kan gitu kan. Bahkan bukan selain pada 10 hari terakhir, ada lagi pada 7 hari yang sisa. Itu ada hadis sih. 7 hari yang sisa. Itu berarti 7 hari yang sisa itu ya dimulai malam 23 itu kan itu. Masya Allah. Ada hadisnya begitu. Baik, Yai, apakah di zaman Rasulullah itu semua sahabat juga dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Tapi ditahan dulu ya jawabannya. Kita akan break dulu pemirsa. Kita akan balik lagi untuk mengetahui jawabannya. Tetaplah bersama kami di Gema Ramadan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan mulia penuh berkah dan maghfirah telah menyapa. Sucikan hati,
bersihkan jiwa, perkuat solidaritas pada sesama. Semoga diampuni segala dosa. Saya, Dr. Husnul Marom, Magister Hukum Islam, Kepala Kantor, serta keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa, kita telah melewati bulan yang penuh berkah. Semoga semua perjuangan yang telah kita lakukan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Kami dari jajaran Kanwil DJP Jawa Timur 1 mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Gemar Ramadan dari TVRI Jawa Timur. Ya, dan acara Gemar Ramadan ini merupakan hasil kerjasama dari TVRI dan juga Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur. Dan bersama saya hadir Dr. Haji Sam'un MAG, kita membahas tentang malam Lailatul Qadar. Yai, tadi sempat ketika sebelum break saya bertanya ya tentang sahabat Nabi, apakah di zaman Rasulullah itu semua sahabat Nabi itu bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, Yai? Ya, kita nggak tahu ya dapat atau tidak itu ya. Tapi kalau kita ini ya apa ya menilai sahabat itu ya, menilai sahabat berdasarkan ya kita yang naif ini gitu ya. Sahabat itu kan generasi yang sangat dekat dengan Rasulullah. Baik. Ya itu ya. Tentu mereka orang-orang yang sangat baik gitu, artinya sangat bersiung masuk surga aja. Enggak pastinya juga dapat kabar dari Rasulullah gitu ya. Insya Allah mendapat semua itu, dapat penghargaan karena menurut Profesor Quraisyab itu ya, itu Lailatul Qadar itu kan sebuah penghargaan ya. Tentu yang diberikan kepada mereka yang betul-betul itu berusaha untuk memperolehnya itu, berusaha untuk menggapainya itu. Nah, para sahabat tentu kalau sahabat itu ya insya Allah lah, meskipun kita nggak tahu ya kita punya keyakinan. Apalagi sahabat itu menurut penilaian para ulama hadis kan kulluhum udul. Semua sahabat itu adil. Adil itu tidak fasik gitu. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah dengan sengaja. Kalau salah itu tersalah sebagai manusia itu. Sebagai manusia punya kelemahan bisa tersalah, tapi sahabat itu dinilai udul, adil itu loh sahabat. Adil itu ya tidak melakukan kejahatan sahabat itu sahabat itu karena dididik langsung oleh Rasulullah. Saya yakin itu mereka mendapatkan sebuah itu. Baik. Ya, dari yang jenengan sampaikan tadi merupakan apa juga yang juga disampaikan oleh Yai Quraisyab tentang penghargaan tadinya. Apa sebaiknya dilakukan oleh umat muslim atau kita sebagai umatnya Nabiullah Muhammad untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Jadi Lailatul Qadar ini kan 10 hari terakhir ya. Dari rangkaian perjalanan Ramadan. Ramadan ini kan bulan spesial. Sayyidus Syuhur ya. Itu keutamaannya insya Allah kita semua umat-umat yang benar-benar mengharapkan bisa berada di Ramadan itu tahu kita itu kan. Keistimewaannya juga tahu kita itu ya itu insya Allah itu. Jadi ya itu kita manfaatkan dengan membersihkan diri kita itu yang kotor-kotor kita keluarkan, yang baik-baik kita masukkan sesuai dengan kemampuan kita. Ya karena masing-masing manusia itu kan ya kemampuannya nggak sama. Kalau diperintah bertakwa itu kan kerjakan sesuai dengan kemampuan. Betul. Ya itu diperintah oleh Rasulullah juga kerjakan ya, sesuai dengan kemampuan. Fattaqwa mastata'tum gitu. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu kan gitu. Nah berusahalah jadi orang baik itu. Berusaha ya, Ramadan ini dimanfaatkan seoptimal mungkin. Puasanya yang baik gitu. Ya, malamnya dihidupkan dan makan segala insya Allah lah nanti. Itu akan bisa kita mendapatkan penghargaan. Amin. Gitu. Baik Yai, sudah ada penelpon yang sudah masuk di line telepon kita. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Dengan siapa nggih. Ibu? Dengan Ibu Hajaku Saroh Lamongan. Baik, Ibu Maisaroh Lamongan nggih. Monggo Ibu. Halo. Nggih, Ibu Nggih, monggo Ibu, pertanyaannya, Bu. Halo. Sedikit jelakna teman-teman aku ini. Dikene aku dikene iku. Oke, Ibu sudah masuk suaranya? Heeh, silakan Ibu dengan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu dengan pertanyaannya, Bu. Ya. Ya, itu Pak. Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran kata Pak Yai tadi seiring. Ya. Bagaimana kalau di malam Nuzulul Quran itu ibadah seperti di malam Lailatul Qadar, apakah mendapatkan pahala seperti di malam Lailatul Qadar itu Pak Ustaz? Terima kasih, mohon penjelasannya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu terima kasih pertanyaannya luar biasa. Jadi Bayai tadi pertanyaan tentang malam Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran tadi kan menurut jenengan berdampingan nggih. Apakah ketika malam Nuzulul Quran itu ibadahnya sama seperti di malam Lailatul Qadar ya? Nggih. Berdampingan itu prosesnya karena Lailatul Qadar itu ya turunnya Quran itu namanya Nuzulul Quran. Nuzulul Quran, gitu. baik. Tapi Lailatul Qadar itu punya keutamaan. Setelah menjadi istilah Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran, Lailatul Qadar itu punya keistimewaan, Nuzulul Quran itu biasa gitu. Jadi ya berbeda. Ya berbeda gitu nggih. Tapi bagaimana kalau beliau mengerjakan aktivitas yang sekiranya setiap malam ganjil-ganjil yang dilakukan tapi dilakukan ketika malam Nuzulul Quran, apakah boleh ya? Apakah juga sama mendapatkan pahala seperti di malam Lailatul Qadar tadi? Jadi begini, pokoknya siapapun yang mendapatkan dari Allah lah, yang menurut Allah dinilai oleh Allah pantas mendapatkan itu, kita kan tidak tahu tuh dapat apa tidak itu. Ya kalau kita ingin tahu bahwa kita ini dapat apa tidak, itu ya kita akan lebih dekat dengan Quran lah setelah mendapatkan itu. Karena Lailatul Qadar itu kan turunnya Quran ya. Turunnya Quran itu. Jadi orang itu mendapatkan kemuliaan apa tidak kan ya dekat dengan Quran apa tidak kan begitu. Begitu. Orang beriman itu. Baik. Gitu. Saya kira begitu nggih. Baik. Begitu Ibu dari Lamongan, saya terima telepon lagi di 031 5678216. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih Pak? Pak Hari dari Surabaya. Baik, Bapak Hari Surabaya. Silakan Pak Hari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Hari. Saya mohon diulangi penjelasan tadi turunnya Al-Quran. Pertama kali katanya turun Al-Quran itu ke Baitul Mahfud. Nah, kedua ke Baitul Izza. Nah, padahal Nuzulul Quran itu tanggal 17, malam 17 Ramadan. Nah, Lailatul Qadar 20 ke atas. Itu maksudnya bagaimana? Nah, katanya di Nuzulul Quran itu 17 Ramadan itu turun ke Nabi Muhammad. Nah, padahal kan katanya Pak Ustadz tadi turunnya yang beras 30 juz itu ke Baitul Izza pada malam Lailatul Qadar. Nah, terus gimana ini kan? Membingungkan kan ya? Mohon diulangi. Dan kedua, nah, apa maksudnya etika dan Lailatul Qadar itu apa doanya kan Allahumma innaka karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Itu kan apakah ada doa lagi selain itu Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hari. Hari di Surabaya. Kayaknya kita mengacu pada pertanyaan saya di awal tadi ya nggih, tentang perbedaan itu nggih. Ya. Memang pertanyaan Pak Hari itu kan pertanyaan umum ya, orang yang betul-betul cukup kritis lah gitu ya itu di masyarakat.
pertanyaannya begini loh, katanya Quran itu diturunkan pada Lailatul Qadar. Nuzulul Quran kok tanggal 17. Nah, itu sesungguhnya begitu itu. Itulah kemudian seperti yang saya katakan tadi, pendapat itu kemudian ya muncul beragam. Saya mengambil ya salah satu pendapat Dari salah satu pendapat ya, di kitabnya, di bukunya itu, di Ulumul Quran, Profesor Abdul Jalal. Di Profesor Ya, Abdul Jalal. jadi Quran turun pada Lailatul Qadar itu turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di mana? Gaib. Kita juga nggak tahu. Inilah ya di antara ya kemukjizatan Quran itu ya begini nih. Gitu. Lailatul Qadarnya juga kayak apa sih? Kita kan juga nggak tahu itu kan, diberi isyarat-isyarat saja kan gitu kan. Kecuali kalau kelihatan semuanya itu kan baru ya. Kita diberi isyarat saja itu. Jadi sedangkan yang turun kepada Rasulullah itu ya tanggal 17 itu menurut para ulama yang sebagaimana disampaikan oleh Profesor Abdul Jalal. Jadi Quran turun pada 3 tahap. Lailatul Qadar itu turun Quran tapi turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah gitu. Nah, yang turun nuzulul Quran itu turun kepada Rasulullah gitu ya. Yang semula itu yang pertama surat Al-Alaq itu turunnya di situ, itu yang ya oleh para ulama itu dianggap ya pertemunya dua tentara itu saat perang Badar kan terjadi pada tanggal 17 itu kan itu. Nah, itu begitu itu. Baik. Baik begitu Bapak Hari. Tentang yang kedua tadi ya, tentang doa. Apakah ada doa lagi selain kita ini kalau merasa ya itu ya. Kalau merasa orang itu kalau menggunakan kekuatan batinnya itu kan kadang-kadang punya perasaan ya. Punya perasaan meskipun tidak bisa memastikan ya itu. Kadang-kadang kan terasa ya. Kalau memang merasa bahwa kita di malam itu ini malam Lailatul Qadar. Lah itu doanya itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu. Atau Allahumma inna afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya karim itu kan tagnya saja yang berbeda ya, karena riwayatnya ya memang tagnya enggak sama tapi intinya kan sama itu. Bahkan ada yang juga ya tidak hanya itu doanya ditambah itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu. Baik. Nah, itu nggih. Yang penting berdoa lah itu, yang penting berzikir lah, yang penting munajat kepada Allah lah begitu itu. Nggih. Dan ya berharap kepada Allah diberikan itu kita loh, dipertemukan dengan itu kita loh nggak tahu kan gitu kan. Yang sesungguhnya punya perasaan itu masing-masing kita kok gitu. Masing-masing kita punya perasaan itu. Karena intuisi kita itu kan kuat sebenarnya kan itu ya. Selain akal kita ya intuisi itu kan kuat itu. Karena kalau ya sudah diasah mulai awal Ramadan, puasa itu kata orang Jawa kan pasahan. Pasahan itu kan asah ya, mengasah supaya batin ini kan tajam ya. Begitu batin itu tajam kan insya Allah ya bisa lah merasakan begitu itu ya. Baik, itu. baik. Mungkin masing-masing orang tidak sama pengalaman rohanianya itu. Gitu. Nah itu nggih. Pak Hari dari Yai Sam'un tadi ditambahkan Robbana atina nih. Nggih, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selain Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu. Baik. Begitu pemirsa, dan Anda juga yang ingin berinteraksi bersama kami, kita masih buka di 03156782216 atau tertera di layar kaca Anda. Baik, Yai, apa seseorang bisa mengetahui bahwasanya dia itu telah mendapatkan malam Lailatul Qadar ya? Sesungguhnya ya nggak tahu ya, kecuali ya hanya merasa gitu ya. Merasa itu betul apa enggak itu. Ya tentu ada perubahan kan. Tentu ada perubahan itu. Perubahan ke arah yang lebih baik. Tanda-tandanya ya gitu. Misalnya ya kualitas imannya bertambah. Itu ditunjukkan dengan kedekatan kepada Allah gitu ya. Kehadiran Allah itu bisa dirasakan gitu ya itu. Itu pribadinya loh, ini pengalaman ruhaninya loh ini ya. Itu misalnya begitu, lalu dekat dengan Quran gitu. Ya, lalu punya pandangan dalam hidup ini ya pandangan yang jauh, orientasinya ke akhirat gitu misalnya begitu itu misalnya. Baik. Ada yang bertanya ini? Kita terima dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Pak Sugeng dari Gresik. Bapak Sukron di Gresik. Sugeng, Pak Sugeng. Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng di Gresik. Ini kan saya mau tanya Pak. Monggo. Masalah sholat. Sholat itu kan wajibnya bisa berdoa.
Tapi saya selalu berdoa itu tidak bisa lengkap. Bagaimana hukumnya itu, Pak? Maksudnya bagaimana itu doanya yang tidak Itu lengkap? aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin kita wabarakatuh. bisa menangkap lah. Nggih, itu. nggih, Jadi nggih. mungkin Monggo Yai. ya berusaha sholat. Nggih. Mungkin ini mudah-mudahan ya Pak Sugeng ya, itu apa yang saya tangkap barangkali sama dengan apa yang panjenengan maksudkan dalam pertanyaan. Mungkin sholat, tapi doanya itu tidak bisa lengkap gitu loh. Mungkin ada yang hafal, ada yang tidak, atau ada hafal sedikit. Jadi begini Pak, sholat itu ada rukunnya. Rukun itu ada yang terdiri dari bacaan, ada yang terdiri dari amalan. Itu. Nah, rukun yang terdiri dari bacaan itu ada 5 menurut para ulama itu. 4 yang disepakati, 1 ini rupanya ya diperselisihkan. Yang pertama, rukun sholat itu adalah yang berupa bacaan loh ini, adalah membaca takbir, Allahu Akbar, lalu membaca Al-Fatihah, gitu, membaca Al-Fatihah, gitu. Kemudian membaca tasahud akhir, kemudian membaca sholawat atas Nabi pada tasahud akhir. Ini yang diperdebatkan. Rukun apa? Masuk kategori sunnah. Kemudian yang kelima, salam yang pertama. Itu rukun sholat dalam ya wujud bacaan itu, dan itu diharapkan apal gitu. Kalau ndak apal bisa diganti dengan subhanallah walhamdulillah gitu. Bisa diganti, misalkan ndak apal sama sekali, Fatihah juga apal gitu ya. Ya, itu. Jadi Al-Fatihah yang nggak apal gitu misalnya, ya itu ya. Tasawuf yang nggak apal bisa diganti dengan itu, sesungguhnya itu menurut hadis. Itu kalau ndak apal sama sekali ya bismillah aja, ndak apa-apa itu. Itu. Yang penting sholatlah dulu, yang penting sholat aja dulu gitu. Ya karena sholat itu berat itu, nanti insya Allah sambil jalan akan hafal gitu. Apalagi kalau kita orang Indonesia itu namanya Fatihah itu semua hafal gitu. Insya Allah hafal lah, Fatihah itu insya Allah hafal. Jadi rukun sholat itu yang pertama ya menurut para ulama tadi itu membaca takbir, lalu Al-Fatihah, lalu tasyahud tahiyat akhir itu bacaannya itu, lalu sholawat pada tahiyat akhir, salam yang pertama itu yang rukun. Yang lain kan sunnah gitu. Kalau sunnah misalkan panjenengan mboten saged baca, diikuti aja gitu ya. Panjenengan ya, mendekatkan hatinya aja kepada Allah. Allah itu kan sangat senang pada orang yang mengerjakan sholat itu kan itu ya. Gitu. Baik, begitu Pak Sugeng yang ada di Gresik, semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaan Anda. Pemirsa, kita akan break sejenak. Selepas ini kita akan balik lagi. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Gema Ramadan dari TVRI Jawa Timur. Masih bersama kami di Gema Ramadan. Tadi sudah saya terima telepon banyak sekali di line telepon kita di 0315678216. Dan pemirsa, kami ingatkan kembali bahwasanya Gema Ramadan ini merupakan hasil kerjasama dari TVRI Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Kantor Kementerian Wilayah Agama Provinsi Jawa Timur. Yai, tadi sudah dijelaskan juga tentang sebaiknya apa yang dilakukan ketika seseorang itu akan mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan himbauan-himbauan yang Yai sampaikan dari kitab-kitab yang juga sudah direferensi tadi ya. Tentang malam Lailatul Qadar juga Yai, saya ingin bertanya, apakah apakah orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu hanya orang-orang yang iktikaf di masjid, Yai? Oh, nggih, monggo. Ya iktikaf itu kan tidak wajib ya. Iktikaf itu kan amal sarana untuk bisa kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Dan tidak semua orang itu punya kesempatan untuk bisa iktikaf di masjid. Misalnya yang jauh dari masjid, misalnya gitu ya, itu ya misalnya. Atau yang mungkin karena dia punya tugas malam, kata panjenengan gini, gitu. Ya. Jadi atau mungkin apalah punya kegiatan yang lain itu, atau mungkin sangat capek gitu sehingga harus istirahat di rumah ya. Nggak bisa iktikaf ke masjid itu. Yang penting itu menurut Allah memenuhi syarat diberi, insya Allah dapat itu. Jadi tidak harus yang iktikaf. Iktikaf ini salah satu upaya di antara sekian upaya gitu untuk bisa menggapai itu.
Nggih, memang masyarakat itu kan ada yang pendapatnya begini. Siapa yang bangun lalu beribadah, ibadahnya itu sama dengan ya 1000 bulan. Ya tidak salah lah seperti itu. Tapi ada yang tidak seperti itu pandangannya. Kayak seperti yang tadi saya sampaikan pendapatnya Pak Quraisyihab tadi itu misalnya itu. Jadi itu penghargaan yang diberikan itu oleh Allah kepada siapa yang menurut Allah pantas. Boleh jadi saat itu orangnya tidak bisa itikaf. Karena sesuatu hal kan gitu kan. Ya sesuatu hal itu mungkin dia karena punya tugas yang ya yang sangat sibuk karena kepentingan tugasnya untuk kepentingan masyarakat luas umum kayak para bapak-bapak ibu pejabat kan ya kadang tidak bisa kan malam itu terus harus itikaf di masjid kan mereka punya tugasnya nggak bisa ditinggal gitu. Tapi oleh Allah dipandang perlu mendapatkan penghargaan ya dapat siapa saja gitu. Tapi kalau ada kesempatan ya kita akan ikut Nabi ya itu ya kita cobalah itu itikaf di masjid. Itikaf itu menurut Imam Syafi'i kan sangat mudah dan sederhana sangat ringan kan. Yang penting hatinya, yang penting niatnya gitu ya. Yang penting kualitasnya. Karena Imam Syafi'i itu mensyaratkan itikaf itu lamanya itu sama dengan orang ruku atau sujud dengan tomak nina. Itu asal diniatkan ya itu betul-betul diamalkan itu. Jadi nggak lama, jadi sangat sederhana itu. Berbeda dengan menurut Imam Malik misalnya. Imam Malik itu itikaf itu minimal sehari semalam. Dan siangnya dalam keadaan puasa. Jadi kalau tidak sampai sehari semalam, ya nggak dikatakan itikaf. Untuk konteks sekarang ya sangat berat itu. Sangat berat. Tapi kalau kita menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i ya semua insya Allah lah gitu. Kita ke masjid itu misalnya saat kita ya sholat tarwih itu ya mungkin sejenak kita niatkan ya insya Allah lah. Apalagi kemudian ya malam sampai sekian jam kita ya mulai jam 12 mungkin sampai subuh itu. Ya sudah lama itu. Jadi Imam Syafi'i itu sangat sederhana. Insya Allah semua bisa melaksanakan itu. Gitu. Cuma ya datangnya ke masjid itu loh. Karena masjid kan jadi ikatan. Sebab di Quran kan wa antum ma'akifuna fil masajid itu. Sehingga kemudian diperdebatkan masjid itu yang kayak apa sih? Dan masjid mana yang bisa digunakan untuk itikaf? Itu di fikih dibicarakan. Mungkin ada tema sendiri itu nanti tentang itikaf itu. Dan segala beluk yang terkait dengan itu gitu. Baik. Yai, tentang kita kembali ke Lailatul Qadar ini Yai. Adakah tanda-tanda atau ciri-ciri khusus menurut Yai atau yang belum kita ketahui bahwasanya kalau malam nanti itu akan turun malam Lailatul Qadar Yai? Jadi kalau menurut beberapa ya riwayat ya yang berkembang ya itu memang disampaikan itu ciri secara verbal ya secara nampak kasat itu gitu. Itu tapi sesudahnya bukan sebelumnya. Oh sebelumnya. Iya sesudahnya. Berarti tetap dirahasiakan ya ini. Iya makanya kan itu kan termasuk yang dirahasiakan. Maka pertanyaannya antara lain kan menggunakan wama adroka itu. Ya itu di dalam Quran itu pertanyaan menggunakan wama adroka itu ada sekitar 13. Yang 10 itu terkait dengan hari akhir, hari kiamat. Yang satu Qadar itu. Lailatul Qadar wama adroka ma Lailatul Qadar itu. Yang kemudian berikutnya adalah Aqobah, wama adroka mal Aqobah. Dan berikutnya wama adroka mat Thorik yaitu. Yang lain ya 10 itu terkait dengan hari akhir. Tapi yang 3 itu yang tadi itu. Jadi memang dirahasiakan. Nah di antara tanda katanya itu ya kalau malamnya Lailatul Qadar siangnya itu seandainya panas itu redup. Itu tanda yang sifatnya fisik ya yang ada dalam riwayat dan itu sering disampaikan itu di kajian-kajian itu. Lalu ya pohon-pohon itu kayak agak apa ya nggak kayak segar itu loh agak merunduk gitu kayak gitu ya. Ya enggak semua orang kan bisa melihat begitu ya apalagi sekarang banyak pohon itu. Ya itu kan saat dulu ya pohonnya hanya pohon kurma nggak banyak seperti sekarang. Nah, kalau mendung kan kita juga nggak tahu ya tanda itu ya itu. Tapi ada itu tanda-tanda seperti itu. Jadi ya matahari ya bersinar tapi kayak ada halangan itu loh, kayak ada ya ada halangan tapi nggak panas gitu loh, bersinar tapi nggak panas, redup itu kayak gitu. Bukan redup nggak kelihatan, nggak panas-panasnya nggak itu. Lalu ya kayak terang gitu matahari kayak terang tapi nggak panas. Jadi itu berarti malamnya Lailatul Qadar. Ada yang begitu ya, yang monggo lah gitu. Bukan sebelumnya.
Kalau sebelumnya kan orang semua bisa siap-siap, makanya siapnya mulai awal kan itu. Dirahasiakan, tetap dirahasiakan oleh Allah. Sehingga kita harus ya berusaha betul untuk menggapainya. Sehingga ya Nabi memberi contoh lah dan memberi apa anjuran ya. Kalau mau ingin menggapai mencari ya carilah itu malam ya 10 hari terakhir itu kan gitu. Bahkan ya lebih khusus lagi 7 hari gitu ya. 7 hari bagi gitu ya. Bahkan lebih khusus itu lagi gitu. Malam 23, 25, 27, lebih khusus lagi 27. Bab Nabi ketika malam 27 itu salat bersama sahabat, keluarganya diajak gitu nggih. Itu istrinya diajak semua itu gitu. Malam itu gitu. Jadi akhirnya kemudian para jamaah lebih fokus malam 27 gitu kan itu karena ada prosesnya demikian, tapi bahwa itu dirahasiakan iya itu. Kira-kira malam berapa kita juga nggak tahu. Gitu. Baik. Berarti intinya tidak semua malam Lailatul Qadar itu turun kepada orang-orang yang beriktikaf di masjid begitu ya Inge. Dimanapun ya, asalkan dia yang iktikaf itu ya dapat ya, karena orang iktikaf itu kan sesungguhnya ya dari awal sudah berkeinginan itu kan, tidak ujuk-ujuk iktikaf kan itu ya. Itu kan dari awal begitu Ramadan datang itu insya Allah hatinya sudah ditata itu. Sampai dengan iktikaf, iktikaf itu ya susah loh sampean itu, kalau nggak punya motivasi ya nggak berangkat tuh. Pada ada di Masjid Akbar itu dulu waktu belum pandemi itu ya iktikaf itu dari luar kota bawa bis itu. Masya Allah. Lah iya itu kalau nggak betul-betul punya semangat beribadah dan memperoleh ya, yang baik dari Allah, pahala yang besar ya. Lalu dapat Lailatul Qadar, penghargaan yang besar, diampuni dosa-dosanya. Lah ngapain orang susah-susah dari luar kota pergi ke Masjid Akbar itu sekedar untuk melek di situ misalnya gitu. Kalau tidak betul-betul mempersiapkan diri ya ke arah sana. Saya kira kita nggak tahu di berapa, tapi insya Allah lah kita ini pokoknya kita berusaha, Allah itu kan yang maha pengasih kan, gitu kan, insya Allah lah gitu. Karena itu marilah kita perbanyak itikaf itu gitu, marilah gitu. Baik, Yai, tentang rentan perbedaan waktu nih antara kita di Indonesia dan juga negara lain, ini kan berbeda ya. Nah, petunjuk-petunjuk yang disampaikan itu kan juga berbeda juga dengan di sana. Nah, itu bagaimana menanggapinya ya tentang malam Lailatul Qadar? Pokoknya kita kan harus meyakini ya. Kalau kita perdebatkan nanti itu panjang itu, ya itu panjang itu, karena itu nanti menyangkut waktu ya. Karena dulu zaman Nabi kan Islam itu hanya di daerah Hijaz itu ya, Mekah, Madinah lah. Sekarang kan berkembang ya. Tentu ya di sini sudah puasa, mungkin di negara lain belum kan gitu kan. Yang penting pokoknya ada Lailatul Qadar dan kita yakin gitu ya, karena itu keterangan Quran ada Lailatul Qadar, dan Nabi juga menganjurkan untuk kita semuanya agar bersemangat menggapainya. Itu aja yang kita pegangi gitu, sehingga kita berusaha. Nanti kayak apa sesungguhnya ya pemberian Allah namanya Lailatul Qadar kepada kita itu udah terserah Allah, kita yakin saja lah itu. Kita yakin saja dengan apa yang disampaikan oleh Allah, oleh Rasulullah, kita mengimani aja gitu. Soal perbedaan, pokoknya malam ya malam lah gitu ya. Yang mana malam ya itu yang malam gitu aja gitu kita. Meskipun di sini siang, apalagi kalau kita sekarang ini kita perdebatkan kan juga akan jadi perdebatan panjang. Ketika kemarin mengawali hari raya puasa itu kan ada yang Sabtu ya. Ada yang Ahad. Lalu kalau kita menggunakan ya hitungan malam 21 itu bagaimana? Masa ada malam 21 2 hari gitu misalkan begitu ya. Sudahlah itu kita yakini saja. Kita yakini saja. Mana yang 21, apa yang awal, apa yang kedua, apa yang sama-sama itu ya. Dapat dua-duanya. Yang penting kita meyakini saja, mengimani ada Lailatul Qadar, dan itu merupakan malam yang sangat istimewa. Itu kita yakini. Semua itu nanti kembalikan kepada Allah itu ya. Tapi kita yakin ada penghargaan dari Allah seperti itu. Itu selesai saya kira begitu itu. Sebab nanti akan bertanya, lah sing endi iki malam itu likur kan itu. Yang mana malam 27 ini kan itu kan. Karena itu. Tidak sama ya. Tidak sama kan gitu kan, itu tidak sama. Ya kalau akhir misalnya hari rayanya yang enggak sama, mungkin malamnya bisa bersamaan. Kalau yang awalnya enggak sama kan, yang ini sudah malam 27, ini malam 26 kan gitu. Ya sudahlah, kita imani saja itu. Kita imani saja bahwa ada Lailatul Qadar. Entah kapan, apa yang ini gitu. Kita imani gitu. Baik. Saya kira itu memang tentang malam Lailatul Qadar ini merupakan misteri yang sampai sekarang gitu. Hanya orang-orang yang khusus yang bisa meraih malam Lailatul Qadar ini ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan lah itu. Amin. Diberikan itu oleh Allah itu yang namanya penghargaan Lailatul Qadar itu gitu ya itu. Baik. Ada kiat-kiat khususkah dari Yai mungkin untuk kami, untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah, agar kita bisa dengan semangat meraih malam Lailatul Qadar itu Yai? Ya kembali tadi, anjuran Rasulullah itu harus betul-betul ya kita respon dengan penuh semangat lah itu. Ya, misalnya
kita di Ramadan ini diperintah apa? Baik. Oleh Rasulullah itu nggih. Itu. Baik. Kira begitu nggih. Nggih. Yai, tanpa terasa, jadi perbincangan kita ini hampir berada di segmen yang terakhir, Yai. Hampir berada di momen terakhir kita untuk di season kali ini. Mungkin ada kesimpulan dari perbincangan kita dari awal sampai Nggih. akhir ini, Yai. Jadi yang pertama gitu yang barangkali perlu untuk bisa kita pahami, Nggih. Lailatul Qadar itu apa gitu ya. Itu Lailatul Qadar itu malam mulia ya itu gitu. Lalu kapan turunnya itu dirahasiakan oleh Allah gitu nggih. Nggih. Tapi Nabi memberikan anjuran-anjuran agar nggih kita ini meskipun tidak tahu sama sekali tapi bisa memprediksi lah itu kita sebagai orang beriman itu. Oke, oleh karena itu ngoten semua anjuran Rasulullah dalam kaitan dengan meraih Lailatul Qadar itu kita cobalah kita amalkan dengan penuh kesadaran, dengan penuh keikhlasan gitu kalau kita ini ingin betul-betul menggapai Lailatul Qadar. Karena ya namanya penghargaan itu ya bisa saja ya didapat bisa saja tidak kan, tapi kan rugi kalau nggak dapat kita itu gitu kan. Tapi insya Allah lah kalau dengan keimanan kita yang betul-betul mendorong kita ya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai amal ibadah, dengan membaca Al-Quran dan macam segala, insya Allah lah kita dapat itu. Allah itu maha pemurah kok gitu. Allah itu maha pemurah. Kita kan husnudzan kepada Allah itu kan itu husnudzan kepada Allah. Allah itu kan sangat senang pada orang-orang yang berbuat kebaikan itu kan gitu kan. Oke, saya kira itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Yai matur suwun, banyak sekali yang bisa kita dapatkan di perbincangan kita di sore hari ini. Pemirsa juga begitu pastinya. Dari pertanyaan-pertanyaan juga mungkin mewakili seluruh pemirsa yang ada di rumah tadi ya. Ada beberapa pertanyaan luar biasa yang sudah kami terima dan juga dari jawaban yang disampaikan oleh Yai juga begitu luar biasa. Semoga menginspirasi kita, menyemangati kita untuk meraih malam-malam Lailatul Qadar. Apalagi kita berada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Artinya seperti yang disampaikan Yai tadi, saatnya kita mengencangkan ikat pinggang kita untuk terus berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui itikaf, berdoa dan sebagainya. Baik pemirsa, saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di edisi hari ini Gemar Ramadan yang juga pada saat ini kita bersama-sama hadir. Insya Allah kapan-kapan kita berjumpa lagi di suasana yang lebih menyenangkan lagi. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.